Hari ini kita dahulukan materi terlebih dahulu ya. Materi dulu. Sudah diinput. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya, yaitu tentang ta'awudz dan basmalah. Namun sebelumnya perlu kita kenali lagi ya, Al-Quran yang kita tekuni, yang kita kaji ini ya, ilmunya yang kita kaji ini, yang kita kaji salah satu di antara ilmunya Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang membimbing dan mengarahkan setiap individu pribadi muslim kepada jalan yang hak, yang lurus dalam hubungannya antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan sesama manusia, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Al-Quranul Karim yang telah mengarahkan, membimbing ya, setiap pribadi muslim kepada sunnah nabinya, sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, yang dengannya kehidupannya di muka bumi ini menjadi lurus. Al-Quran mencakup apa atau terkandung di dalamnya pengenalan secara utuh sebagai seorang manusia. Al-Quran menyingkapkan kepada kita tentang kemuliaan, kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di dalam Al-Quran ada tujuan dari keberadaan kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini dalam bentuk ibadah dan memakmurkan bumi. Tujuan yang menjelaskan ayat-ayatnya kepada jalan yang hak, mana jalan yang hak, mana jalan yang sesat. Beserta dengan akhir daripada kesudahan keduanya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak mau'izah, banyak sekali nasihat, pelajaran, ibrah yang dapat dipetik, diraih oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai manhaj mutakamil, pedoman hidup yang sempurna. Di dalam meraih hidayah, di dalam memperbaiki
kehidupan setiap individu maupun jamaah di berbagai macam ya aspek, ya, di berbagai macam sisinya, dalam macam kehidupannya. Al-Quran ya, sebagai hidayah yang kita ya, jadikan pedoman hidup ini, menunjukkan kepada kita akidah yang benar, menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia dan syariat yang ya, pensyariatan yang adil, dan apa saja yang tercakup di dalamnya ya, pendidikan, pengajaran atau pembinaan ya, al-mujtama' al-islami ya, lingkungan atau masyarakat yang islami al-fadil yang mulia. Al-Quran adalah hablullahil matin. Al-Quran merupakan tali yang Allah Subhanahu wa taala, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang dengannya kita berpegang teguh. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, tatkala atau di mana kalian dulu itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah himpun, Allah ya, pertemukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian atas nikmatnya sesama saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian hampir ada di pinggiran ya, di tepi neraka. Fa anqadhakum minha, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, atau niscaya kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari muqaddimah ini kami nasihatkan kepada pribadi dan jamaah bahwa di dalam menekuni Al-Quran itu bukan semata-mata hanya untuk ya, menguasai bacaannya, bukan semata-mata untuk banyak-banyak menghafalkannya, tetapi bagaimana Al-Quran yang kita tekuni betul-betul memberikan manfaat, kita bisa mendulang banyak manfaat darinya, mendapatkan hidayah ya, melalui pembelajaran Al-Quran ini ya. Bahkan lebih dari itu, yang termasuk tujuan kita menekuni Al-Quran juga untuk istighfar ya, mencari kesembuhan, baik itu kesembuhan dari penyakit jasmani, lebih khusus lagi penyakit rohani kita. Inilah obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Wa rahmatul lima fis sudur. Dan dari apa yang kami turunkan dari Al-Quran, kami menurunkan dari Al-Quran ya,
itu sebagai penyembuh, obat. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu tidak lain dan tidak bukan sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan bagi orang yang zalim maka tidak akan menambah kecuali kerugian. Jadi inilah tujuan utama ya, kita mempelajari Al-Qur'an. Memang ini adalah langkah pertama sebelum kita menghafalkannya, sebelum kita memahaminya, mentadaburinya, menghayatinya. Ini ibarat batu loncatan pertama, ula maharah, kemampuan atau kepiawaian pertama yang harus kita tekuni. Ya, jadi tilawah, tahsin tilawah. Kita belajar kitab tajwid musawwar ini dalam rangka menekuni apa yang menjadi maharatul ula. Ya, kemampuan dasar yang pertama ya, sebelum kita menghafalkannya, sebelum kita memahaminya dan serta mengamalkannya. Baik. Masuk kepada pembahasan kita at-ta'awudzu wal basmalah. Ta'awudz atau istilah lainnya isti'adzah. Jadi ada dua ya, ada yang mengatakan ta'awudz, ada juga yang mengatakan isti'adzah. Sama ya. Artinya apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Basmalah ini juga merupakan istilah yang sangat familiar dengan kita ya. Basmalah itu sebagaimana halnya hauqalah atau hamdalah ya. Ada hamdalah ya. Basmalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam bacaan Al-Qur'an. Baik, satu persatu. Kalau hamdalah mengucapkan alhamdulillah. Itu kan yang kita pahami ya. Apa itu basmalah? Mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, dan hamdalah mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi ada istilah basmalah dan hamdalah. Apa itu isti'adzah? Jadi sebelum kita membahas hukum isti'adzah atau ta'awudz dan basmalah ini, isti'adzah adalah lafaz yang kita ucapkan dalam rangka membentengi diri ya, meminta perlindungan sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dan ta'awudz atau isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Bukan bagian dari Al-Qur'an secara ijma'. Dan ta'awudz itu memiliki beberapa bentuk. Ya, bacaannya tidak hanya satu bentuk. Jadi memiliki beberapa bentuk. Memang bentuk bacaan ta'awudz yang paling rajih sebagaimana yang kita kenal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang lafaz ya, istilahnya lafaz atau bentuk bacaan ta'awudz yang kita kenal, itu yang paling rajih. Namun demikian boleh kita mengucapkan ta'awudz dengan lafaz lainnya atau dengan bentuk bacaan lainnya, dengan adanya tambahan seperti a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, atau dengan menguranginya a'udzubillahi minasyaitan. Boleh, hukumnya boleh.
Adapun hukum ta'awudz ini menurut jumhur ulama ya, adalah sunnah mustahabbah ya. Hukmuha mustahabbatun 'inda jumhuril ulama 'inda al-ibtida'i bil qira'ati. Jadi ta'awudz ini kita membaca ta'awudz ini sebelum membaca Al-Qur'an atau setelahnya? Sebelumnya. Jadi apabila seseorang yang hendak membaca Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an yang ingin dibacanya, ya, idza arada al-qari'u an yaqra'a syai'an min kitabillahi ta'ala fala budda lahu min al-bad'i bit ta'awudz. Maka hendaknya atau seharusnya ia memulainya dengan ta'awudz terlebih dahulu. Imtithalan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98, wa fa idza qara'tal qur'ana, apabila kau hendak membaca Al-Qur'an. Di sini qara'ta, bagi yang mempelajari bahasa Arab, qara'ta itu fi'ilnya atau kata kerjanya madin atau mudhari'. Madin, fi'il madin ya, fi'lun madin ya, artinya kata kerja bentuk lampau. Kalau kata kerja bentuk sekarang yang akan datang, fi'il mudhari' ya, sekarang dan yang akan datang, itu namanya fi'il mudhari'. Berarti bukan qara'ta tetapi apa? Taqra'u. Jadi kalau qara'ta fi'il madhi ya. Kalau kata kerjanya di sini bentuk lampau, artinya sudah membaca atau belum? Sedang membaca atau akan membaca? Atau belum, atau sudah membaca? Sudah kan? Qara'ta berarti apa? Sudah, sesudah membaca Al-Qur'an. Berarti membaca ta'awudznya setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Memang ada yang demikian memahaminya. Hanya berdasarkan apa? Bentuk fi'ilnya, qara'ta. Tetapi ini jumlahnya, ungkapannya ini apa? Syartiyah. Jumlah apa? Syartiyah. Ada idza apabila. Memang kata kerja setelah adat syartiyah idza di sini itu yang digunakan adalah fi'il madhi ya, bukan fi'il mudhari. Dan maknanya itu sebelum membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi kalau ini memahami ayatnya tidak boleh, tidak bisa sekedar letterlek saja. Oh, ini katanya apa? Bentuk katanya adalah fi'il madhi. Berarti sudah lampau. Berarti sudah membaca. Bukan. Ini menggunakan fi'il madhi karena ungkapannya ada semacam syarat. Idza apabila ya. Apabila idza di sini adat syartiyah, maka fi'il yang digunakan setelahnya adalah fi'il madhi. Maknanya bukan setelah membaca ya, tetapi sebelumnya. Sama halnya seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya ayyuhal ayat 6. Ayat 6. Ya, coba dibuka mushafnya, surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat tentang wudu. Ya. Syariatan wudu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Redaksinya sama. Ini yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa redaksinya sama. Wudu itu setelah sholat atau sebelum sholat? Sebelumnya. Itu syarat sahnya sholat ya. Tidak sah sholat yang ya. Itu redaksinya gimana? Idza qumtum. Idza, apabila, qumtum, kalian telah selesai mengerjakan salat, mendirikan salat, atau sebelumnya. Apabila engkau hendak di situ. Apabila engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wudu dan seterusnya. Itu wudu ya. Jadi wudunya setelah mengerjakan salat atau sebelumnya? Sebelumnya. Ya, apabila kalian hendak mengerjakan atau mendirikan salat, gitu maknanya. Jadi sama, fa idza, ada idza ya, adat syartiyah namanya. Qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an. Itu yang benar di dalam memahami ayat ini. Jadi membaca ta'awudz sebelum ya, sebelum membaca Al-Qur'an, bukan setelahnya. Ya. Sama seperti tentang ayat wudu tadi ya, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mendirikan salat ya, maka basuhlah wajah kalian ya, wudu dan seterusnya, itu wudu. Nah di sini fa idza qara'tal Qur'an, apabila kau hendak membaca Al-Qur'an. Jadi bukan setelah membaca Al-Qur'an baru membaca ta'awudz. Memang ada yang berpendapat demikian ya, tidak kita pungkiri, karena hanya melihat tekstualnya saja dari redaksi ayatnya qara'ta. Namun kalau kita teliti lebih dalam ya, ini ungkapannya ya, bukan ungkapan biasa ya. Qara'tal Qur'ana ya, kau selesai membaca Al-Qur'an, bukan begitu. Tapi ada kata idza yang memang kata kerja setelahnya dalam bentuk fi'il madhi. Baik. Jadi membaca ta'awudz atau isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata fasta'idz billah. Ini ungkapannya atau fi'ilnya fi'il amr. Kata kerja bentuknya apa? Perintah. Kata perintah. Fasta'idz ya. Ini ada usul ya. Jadi kata perintah ya, atau ya, perintah itu menunjukkan apa? Akan wajib hukumnya. Berarti membaca ta'awudz itu wajib atau sunnah? Ya. Ini di sini dibawa kepada ya, hukum membaca ta'awudz itu wajib atau mustahab? Wajib atau sunnah? Tadi di awal kami sampaikan hukumnya apa? Sunnah, mustahabbah atau mandubah. Ya. Nah, di sini ya, redaksinya, kata kerjanya bentuk apa? Perintah, dan perintah itu menunjukkan apa? Wajib hukumnya. Nah, ini bagaimana ini? Berarti hukumnya wajib atau sunnah? Khilaf di kalangan para penuntut ilmu karena belum sampai. Tadi di awal saya sampaikan jumhur ulama, berarti mayoritas ulama ya berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Sebagian ahli ilmu, sebagian ulama memang berpendapat wajib mengambil apa? Melihat redaksi kata fasta'idz billah ini. Namun demikian ada qarinah ya, ada athar ya yang menyelisihinya. Maka redaksi kata perintah fasta'idz billah ini tidak dibawa kepada hukum wajib ya, tetapi makanya turun, tidak sampai pada derajat wajib, hanya apa? Sunnah yang dianjurkan, yang mustahabbah atau mandubah istilahnya. Jadi
mustahabbah 'inda man qala innal amra fi qawlihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim mahmulun 'alan nadbi. Ya, jadi dibawa kepada hukum mandub atau sunnah gitu ya, mustahabbah. Jadi ada dua, ya. Di sini ada dua. Jumhur ulama ya berpendapat bahwa membaca ta'awudz ketika memulai bacaan Al-Qur'an, entah itu membacanya dari awal surat atau dari tengah surat, ya, itu mustahabbah, dan sebagian ulama menghukuminya apa? Wajibah. Ya, jadi ada dua. Jadi ada yang mengatakan wajib sebagian ulama, dan mayoritasnya ya mereka mengatakan hukumnya sunnah, mustahabbah. Jadi di sini sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Sunnah ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam Thayyibahnya, ya, Thayyibatun Nashr fil Qira'atil 'Ashr. Wa qul a'udzu in aradta taqra kan nahli jahran li jami'il qurra wa in taghayyara aw tazid lafdhan fala ta'du alladhi qad sahha mimma nuqila wa qila yukhfi hamzatun haythu thala wa qila la fatihata wa 'ullila waqif lahum alayhi awsil wastuhiba ta'awudun wa qala ba'duhum yajiba. Ya. Nah, di sini ada mungkin beberapa catatan. Ya. Ada beberapa catatan sebelum kita pindah ke basmalah. Jadi, ta'awudz ini tidak boleh disambung dengan ayat yang awalannya, ya, itu lafzul jalalah atau kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalamnya ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maknanya bisa jelek kalau disambung ta'awudz ini dengan ayat yang awalannya apa? Ada lafzul jalalah. Ya, seperti kalau kita membaca ayat kursi, kalau sebelumnya kita membaca ta'awudz itu kita tidak diperkenankan untuk menyambungnya, karena ini maknanya jadi jelek, ya, maknanya jadi rancu, karena tidak pas kalau kita menyambung kata ar-rajim dengan Allah, gitu ya. Atau kata ganti, contohnya ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, ilaihi, atau wa huwa alladzi, gitu ya. Yang kata ganti tersebut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ayat di akhir surat Al-Fath gimana? Muhammadur Rasulullah. Kalau membaca dari ayat tersebut, maka tidak diperkenankan menyambung ta'awudz ini dengan ayat tersebut, ya. Karena ini istilahnya libasya'atil ma'na. Maknanya jadi jelek, ya. Jadi nah, berikutnya, ya, sebagai catatan tambahan di sini, kita membaca ta'awudz ini dengan keras atau dengan lirih. Biasanya dengan keras, ya. Kita membacanya dengan keras atau lirih? Atau kadang keras, kadang lirih? Ya. Kapan kita membaca ta'awudz itu dengan lantang, dengan keras, dan kapan kita membacanya dengan lirih? Jadi membaca ta'awudz dengan jahar maupun dengan lirih, sir, ya, itu dua-duanya dibenarkan. Hanya saja sesuai dengan situasi, kondisinya. Kapan kita membaca ta'awudz dengan keras? Yang pertama, fi maqamit ta'lim, dalam rangka pengajaran, ya, seperti kalau talqin jama'i seperti kita biasanya
maka kita membaca ta'awudnya dengan lantang, dengan keras. Kondisi yang kedua di mana kita membaca ta'awudz dengan keras itu kalau ada orang, ya, ada kehadiran orang yang menyimak bacaan kita, maka kita keraskan bacaan ta'awudznya dalam rangka syiar bacaan Al-Quran kita, dan untuk memberikan kesempatan orang yang hadir bersama kita atau orang yang ada di sekeliling kita untuk siap-siap menyimak bacaan Al-Quran. Jadi tidak langsung mereka tersentak, Al-Quran dibacakan, ya, tidak kaget gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang, ya, yang menyimak bacaan kita, ya, agar insat, ya, adabnya kan demikian, agar mereka bisa menyimak dan diam, ya, menyimak bacaan kita dan diam, maka kita keraskan ta'awudznya. Jadi tidak ada yang luput. Jadi kalau kita langsung baca ayatnya, sedangkan orang yang ada di samping kita atau orang yang ada di sekeliling kita, entah itu keluarga kita, anak kita, itu tidak ada yang luput. Kalau kita langsung baca ayat kan belum siap, ya, gitu. Jadi sekaligus ini menjadi syiar. Ta'awudz ini syiar bacaan Al-Quran. Kita membaca ta'awudz, ya. Itu artinya ada Al-Quran yang hendak dibacakan. Kita membaca ta'awudz ini menjadi syiar, ya, semacam syiar atau isy'ar gitu ya, semacam tanda bahwa ada Al-Quran yang hendak dibacakan, ya. Makanya ta'awudz ini, ya, sebaiknya memang dibaca ketika hendak membaca Al-Quran, ya, bukan pada yang lainnya. Walaupun mungkin ada yang berpendapat, boleh membaca ta'awudz selain, ya, untuk bacaan Al-Quran. Makanya saya duduk di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, assalamualaikum, atau alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, muqaddimah, ya, atau apa yang lainnya, ya. Kalau kita membaca ta'awudz sebelum baca Al-Quran, ya, jelas, ya, dalilnya. Tapi kalau untuk yang lainnya, wallahu a'lam. Jadi seperti itulah kita menempatkan bacaan ta'awudz itu. Jadi kita mengeraskannya apabila ada orang lain yang menyimak bacaan kita. Kalau tidak, ya, tidak perlu membacanya dengan keras. Keadaan yang ketiga di mana kita membaca ta'awudz dengan keras, kalau kita membacanya bid-daur, membacanya secara berkelompok, jamaah, ya, bukan membaca bareng-bareng, bukan, maksudnya bergiliran, bid-daur. Istilahnya kalau tadarus di masjid-masjid, ya, membaca bergiliran, ya, membaca bersama-sama di sini maksudnya bergiliran, ya, gantian, gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang ada pada giliran pertama, maka kitalah yang menjaharkan atau mengeraskan bacaan ta'awudz. Adapun giliran kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu mengeraskan bacaan ta'awudz agar bacaan Al-Qur'annya tidak terputus. Karena sekali lagi ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Qur'an, tapi itu bacaan kita. Ya. Jadi kalau kita membacanya jamaah, membaca Al-Qur'annya secara jamaah, maksudnya bergiliran, dan kita ada di giliran pertama, ya, kitalah yang membaca ta'awudz itu dengan keras. Baik, minimal 3 keadaan itu, ya, yang bisa kita mengeraskan bacaan ta'awudznya. Sekarang kapan kita melirihkannya? Nah, kondisi yang pertama pada saat kita melirihkan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi qiraah, bacaan Al-Qur'an kita lirih, maka ta'awudznya lirih. Ya. Jadi kalau kita membacanya pelan, ta'awudznya pelan. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bacaannya lirih, bacaan Al-Qur'annya lirih, ta'awudznya juga lirih. Ya. Dilirihkan. Berarti kalau lirih enggak ada dong orang lain yang menyimak bacaan kita. Karena itu kita membaca hanya kita saja yang mendengar.
Ya, jadi kalau kita membaca sendiri, nah ini juga berarti kalau tidak ada orang lain yang menyimak bacaan Al-Quran kita, artinya kita membaca ya dengan bacaan yang didengar oleh diri kita sendiri, baik itu dengan bacaan lirih maupun keras. Ya. Berarti kalau kita membacanya sendiri, mau bacaannya sir atau jahar, bacaannya lirih atau keras, bacaan Al-Qur'annya kita lirih atau keras, maka membaca ta'awudnya lirih. Karena tidak ada orang lain yang menyimak bacaan kita. Gitu ya. Kita baca sendiri, tidak usah ta'awudnya keras, tapi lirih saja. Mau bacaannya lirih, bacaan Al-Qur'an kita lirih atau bacaannya kita keras. Jadi membaca ta'awudz dengan sir yang pertama apa tadi? Pada saat membacanya lirih. Ya. Tidak ada orang lain, kita membaca sendiri, tidak ada orang lain yang menyimak bacaan kita. Ya. Baik itu bacaan sebenarnya kalau kita membaca sendiri, baik itu bacaan kita keras maupun bacaan kita pelan, lirih gitu ya. Maka membaca ta'awudznya lirih saja. Ya. Karena memang tidak ada tuntutan untuk mengeraskan ta'awudz itu. Keadaan berikutnya di mana kita membaca ta'awudz dengan lirih pada saat sholat, ya. Jadi pada saat sholat, dan keadaan berikutnya yang juga telah disebut di awal tadi, kalau kita berada pada apa? Ya, qiraah bid-daur gitu ya, atau qiraah jamaiyah, jamaah fi jamaah, ya. Dan kita bukan pembaca sebagai pembaca giliran pertama. Kalau kita ada di giliran kedua dan seterusnya, maka membaca ta'awudznya pelan saja. Baik, ya itu keadaan di mana kita membaca ta'awudz itu dengan keras dan dengan lirih. Bisa difahami ya? Jelas? Berikutnya satu lagi. Kalau bacaan kita terputus, ya, apapun sebabnya, ya, tiba-tiba bacaan kita terputus. Untuk memulainya kembali, kita membaca ta'awudz atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak ya. Lanjut saja gitu ya. Kita langsung melanjutkan bacaan atau ta'awudz kembali? Aduh, khilaf lagi ini. Ya, mari kita redakan khilaf di antara kita. Sama ya, jadi di situ juga ada kondisional ya, ada kondisinya di mana kita memperbaharui ta'awudz dengan tidak. Jadi betul ya, ketika melanjutkan bacaan yang terputus tadi, selama tidak terputus panjang dalam jangka waktu yang panjang. Kalau terputusnya dalam jangka waktu yang panjang, jelas harus membaca ta'awudz. Itu sama saja kita membaca ya kembali dari awal lagi gitu ya. Kalau terputus dalam jangka waktu yang pendek, ya, karena di situ ada hajat, ada kebutuhan, ya, maka bacaan kita terputus nih ya. Maka untuk memulainya kembali, itu ada yang langsung tanpa membaca ta'awudz, dan ada yang membaca atau mengulangi bacaan ta'awudznya atau memperbaharui ta'awudznya. Ini sekali lagi kondisional, tergantung kondisinya. Kalau terputusnya bacaan kita karena ya sesuatu yang masih berhubungan dengan Al-Quran, seperti apa contohnya? Mengoreksi bacaan, atau menyebutkan hukum bacaannya, atau menyebutkan tafsirnya, atau kita memutus bacaan, terhenti, bacaan kita terhenti ini karena apa? Kita meresapi ya makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, kemudian terhenti, terputus kan? Maka untuk melanjutkannya tidak perlu mengulangi ta'awudznya, jadi langsung saja. Tetapi kalau terputusnya bacaan kita karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, dan bukan karena darurat, jadi termasuk tadi yang kita tidak perlu mengulangi ta'awudz itu kalau masih ada hubungannya dengan apa? Al-Quran, atau darurat. Seperti apa darurat? Batuk, bersin gitu ya, tiba-tiba bersin. Atau sedang baca Al-Quran, anak kita bergelantungan di
Kita selesaikan, tuntaskan bacaan Al-Quran kita atau kita selamatkan anak kita? Ya, selamatkan anaknya ya. Ya. Batuk, bersin, tiba-tiba tenggorokannya kering gitu ya. Tadi tenggorokannya kering. Saya minum dulu. Bismillah. Cepat sekali. Kalau terputusnya bacaan kita karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan bukan karena darurat ya, maka kita perbaharui atau kita ulangi bacaan ta'awudz kita, karena itu sama saja hukumnya kita menyudahi bacaan ya, karena ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Contohnya apa? Menjawab salam ya, termasuk contohnya apa? Jawab salam. Karena menjawab salam tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Makanya orang juga harus lihat ini sedang baca Quran ya. Assalamualaikum. Menjawab salam saudara kita atau kita menuntaskan bacaan Al-Quran kita? Tuntaskan dulu. Paling tidak kalau mau kita jawab, nah ini yang sering terjadi kadang. Enggak hanya salam, kadang orang datang ngobrol, diputus bacaannya, belum selesai, masih di tengah ayat atau bahkan masih di tengah kata. Ini termasuk su'ul adab pada Al-Quran ya. Tentunya karena mungkin belum tahu ya. Biasanya karena belum tahu sehingga apa? Dia lebih mementingkan ngobrol dengan temannya daripada menuntaskan bacaannya. Harusnya dia dahulukan Al-Qurannya. Selesaikan, termasuk menjawab salam ya. Selesaikan sampai akhir ayat dulu ya. Sudahi, jawab salamnya. Karena menjawab salam tidak ada hubungannya dengan apa? Bacaan Al-Quran kita ya, seperti itu. Atau ya tadi ngobrol gitu ya, ngobrol datang teman kita ya, kemudian kita berhenti sejenak, nyahut dulu ngobrolnya, menimpali obrolannya dulu, kita lanjut. Kalau mau melanjutkan ya, dan hendaknya berhentinya di akhir ayat atau di akhir tema ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Itulah sedikit tentang hukum ta'awudz ya. Baru satu ya. Kita lengkapi basmalah. Apa itu basmalah? Adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam basmalah di dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi seperti itu ya, sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu juga merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makna basmalah ya, aku memulai dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Jadi basmalah ini adalah bagian dari Al-Qur'an ya, yaitu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun ada riwayat yang Al-Fatihahnya tidak ada basmalahnya ya. Dan yang disepakati di sini bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu adalah penggalan ayat di surat An-Naml ya. Penggalan ayat di surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun basmalah ini termasuk ayat atau bukan ya? Ini termasuk ayat utuh gitu ya, atau dia bagian dari Al-Quran, maka di sini ada khilaf ya. Maksudnya yang khilaf di sini adalah apakah basmalah itu ayat pertama dari setiap surat ya, atau bukan. Maka di situ ada khilaf ya, kita tidak perlu masuk ke dalamnya ya. Ini khilafnya juga di kalangan fuqaha ya, Syafi'iyah, Hanabilah ya, Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun hukumnya, ammal basmalah fala budda minha. Basmalah ini harus dibaca pada saat kita memulai setiap surat apa saja di dalam Al-Quran. Kita memulainya dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah, kecuali satu surat At-Taubah. Itu kalau hukum membaca basmalah dari awal surat. Bisa difahami ya. Poin berikutnya, fa idza arada al-qari'u an yaqra'a min wasati suratin ma wa laysa min awwaliha. Jadi kalau seseorang yang
hendak membaca dari tengah surat, surat apa saja, berarti termasuk di dalamnya surat At-Taubah, ya. Bukan dari awal surat, maka hukumnya mukhayyar, fahuwa mukhayyar. Jadi orang tersebut, orang yang baca Al-Quran tersebut diberikan pilihan bainal basmalah wa adamiha, atau bainal ityani bil basmalah wa tarkiha, antara membacanya dan meninggalkannya, ya. Antara membaca basmalah dan tidak. Walakinna at-ta'awudha la budda minhu kama taqaddam. Akan tetapi kalau ta'awudz ya harus dibaca, ya. Membaca Al-Quran itu yang tidak boleh lupa apa? Ta'awudznya. Adapun basmalah yang kita baca di tengah surat itu hukumnya mukhayyar. Mau baca silahkan, ya, karena itu pilihan, ya. Mau tidak juga tidak apa-apa. Mau tidak membacanya tidak apa-apa, karena hukumnya apa? Mukhayyar, ya. Silahkan dicatat istilahnya apa? Mukhayyar. Dan di sini ya apa, dalam hal ini tidak usah kencang-kencang, ya. Orang yang tidak membaca basmalah, ya, wah ini ada yang kurang ini, ya. Atau oh enggak perlu baca bismillah, ya. Membaca bismillah di tengah surat bid'ah gitu, ya. Enggak. Ya. Di sini ada penjelasannya nanti, ya. Jadi membaca basmalah di tengah surat mukhayyar, ya. Bagi seorang yang membaca Al-Quran mukhayyar, dia diberikan pilihan. Hanya saja di sini yang perlu menjadi catatan, peringatan di sini, di sana ada ayat-ayat yang memang lebih utama kita membaca basmalah, dan ada ayat-ayat yang lebih utama kita tidak membaca basmalah, ya. Seperti apa? Ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang kafir, doa apa istilahnya, mendoakan keburukan kepada mereka, atau di dalam rangka membongkar kedua orang-orang munafik, atau di dalam ayat, jadi ayat yang kita mulai ini berbicara atau menyebutkan tentang neraka, atau menyebutkan tentang apa? Syaitan. Contohnya seperti apa? Wa qalu ittakhadallahu walada asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ayat-ayat semacam ini, ya, di tempat ini maka yang lebih utama tidak perlu membaca basmalah, ya. Dan ayat-ayat yang diawali dengan kata ganti yang kembali kepada Allah, contohnya seperti ini, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah huwallazi khalaqakum min tin. Maka di sini diwajibkan atau yang lebih utama baca basmalah. Jadi sebenarnya mukhayyar, kita diberikan pilihan. Sebagai pembaca Al-Quran kita diberikan pilihan membaca basmalah di tengah surat itu, ya, sama, menyesuaikan dengan konteks ayatnya. Kita mulainya dari ayat yang isinya apa ini, ya, berhubungan dengan apa, ya. Kalau berhubungan dengan orang-orang kafir, ya, membongkar kedua orang munafik, tentang neraka, tentang syaitan, maka yang lebih utama tidak membaca basmalah, ya. Tapi kalau ayatnya awalannya ada kata ganti dhamir yang kembali kepada Allah seperti ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, maka di sini ditekankan, ya, diwajibkan untuk membaca, atau yang lebih utama itu membaca basmalah di sini, ya. Jangan tidak membaca basmalah. Wallahu taala alam. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih, ya, tentang pembahasan ta'awudz dan basmalah di pertemuan berikutnya. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.